Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Paus Pius ke-10. Paus Pius ke-10 dilahirkan tahun 1835 di Riese, Italia, dan diberi nama Giuseppe Sarto. Giuseppe artinya Yosef, adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Dalam keluarga, ia biasa dipanggil dengan nama kesayangan Pepi. Ayahnya seorang pegawai pos. Papa dan Mama Sarto mengajarkan cinta kasih kepada Yesus dan gerejanya kepada ke-8 anak mereka melalui teladan cinta kasih dalam rumah mereka. Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, saya berharap mati miskin. Paus Pius ke-10. Melebihi segalanya, Giuseppe ingin menyerahkan hidupnya untuk membawa banyak orang ke surga. Ia rindu menjadi seorang imam. Untuk itu, keluarganya harus berkorban agar ia dapat bersekolah di seminari. Itu bukan masalah baginya. Ia bahkan biasa berjalan bermil-mil jauhnya dengan kaki telanjang ke sekolah agar sepatunya yang satu-satunya itu jangan sampai rusak. Ketika usianya 23 tahun, Giuseppe ditabiskan menjadi imam Don Sarto, sapaan orang Italia kepada para imam. Berkarya di paroki-paroki miskin selama 17 tahun. Semua orang mengasihinya. Don Sarto biasa memberikan segala yang ia miliki demi membantu mereka yang membutuhkan. Seringkali saudarinya harus menyembunyikan sebagian pakaiannya agar jangan sampai Don Sarto tidak mempunyai pakaian untuk dikenakan. Bahkan setelah ia diangkat menjadi uskup kota Mantua dan kemudian diangkat menjadi kardinal, ia masih suka membagi-bagikan apa yang ia miliki kepada mereka yang berkekurangan. Ia bahkan tidak menyimpan apa-apa bagi dirinya. Ketika Paus Leo ke-13 wafat tahun 1903, Kardinal Sarto diangkat menjadi Paus. Ia memiliki nama Pius ke-10. Ketika Mama Sarto datang mengunjunginya di Vatikan, Paus menunjukkan kepada ibunya cincin kepausannya. Mama Sarto berkata, "Kamu tidak akan mengenakan cincin itu hari ini jika aku tidak terlebih dahulu mengenakan cincin ini," sambil menunjukkan cincin perkawinannya. Secara istimewa, Paus Pius X dikenang karena kasihnya yang berkobar-kobar kepada Ekaristi Kudus. Bapa Suci mendorong semua orang menyambut Yesus sesering mungkin, bahkan setiap hari. Ia juga menetapkan ketentuan yang mengizinkan anak-anak menyambut komuni kudus juga. Sebelumnya anak-anak harus menunggu hingga 12-14 tahun untuk dapat menyambut Tuhan. Paus yakin bahwa komuni kudus memberi kekuatan yang diperlukan
untuk melakukan segala sesuatu demi kasih kepada Yesus. Paus Pius ke-10 percaya teguh dan amat mencintai iman Katolik. Ia menghendaki setiap orang Katolik mengenal dan mencintai keindahan kebenaran ajaran iman Katolik. Ia amat peduli pada tiap-tiap orang mengenai kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmaninya. Ia mendorong para imam, para katekis membantu orang banyak mengenal iman mereka. Paus mengerahkan upaya memperbarui liturgi. Sepanjang hidupnya ia tertarik pada musik-musik sakral dan mendorong digunakannya lagu-lagu Gregorian di setiap paroki. Namun demikian ia menjelaskan bahwa ia beranggapan usaha menggantikan segala bentuk musik gereja lainnya dengan lagu Gregorian tidaklah dikehendaki. Ia mendorong digunakannya juga komposisi modern dalam liturgi. Selama komposisi modern ini memenuhi standar musik liturgi gereja, Paus Pius ke-10 juga merevisi ibadat harian gereja. Paus Pius ke-10 wafat 20 Agustus 1914. Dalam surat wasiatnya ia menulis, "Saya dilahirkan miskin, saya hidup miskin, saya berharap mati miskin." Paus Pius ke-10 dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12 tahun 1954. Pestanya dirayakan tiap tanggal 21 Agustus. Lahir 21 Agustus, perayaan 21 Agustus, lahir 2 Juni 1835, kota Asarice, Italia, wafat 12 Agustus 1914, venerasi 3 September 1950 oleh Paus Pius ke-12, beatifikasi 3 Juni 1951 oleh Paus Pius ke-12, kanonisasi 29 Mei 1954 oleh Paus Pius ke-12. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.